iki. Dan ini titik yang di situ juga ada sedikit, terus yang itu Dan? Banyak Dan? Atau yang ini Dan? Hah? Bukan Dan? Ini Dan? Tangkap ya? Aja ya Bang? Ini Dan bagus Dan? Ijol maksudnya. Dan terakhir Dan, selamat macet Dan. Apa? Keburu macet Dan. Ya, oke Dan. Cukup. Nah, iki. kecelakaan lalu lintasnya sampai hari ini pun masih tidak berkurang ya. Setiap orang itu bisa terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Jadi
karena sampai tidak pakai helm, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas berupa tilang. Tapi saya akan menghukum Anda. Sekarang Anda silahkan dorong kendaraan Anda duduk dulu. Tidak boleh dinaikin, dorong. Ya, dorong kendaraan Anda. Udah, kuncinya lepas, kuncinya kantongin. Ya, dorong kendaraan Anda, ambil helm baru berkendara ya. Ini untuk keselamatan sampai, silakan. Wow. Udah. Wawancara lah. Sen wawancara deh. Sini Den. Sini Den. Kelihatan mobil itu Den. Nah, oke sip. Hei man, ayo. Yang pertama jalan berlubang, yang kedua itu etika dalam berlalu lintas. Jadi ada orang yang berkendara nyalip lewat kiri. Humannya ya. Juga mempengaruhi juga. Ayo, Pak. Pak Kasat, siang ini Pak apa yang dilakukan teman-teman lantas Pak di Jalan Berangkal ini Pak? Gimana? Ya, jadi di jalan ini kami melakukan kegiatan pengecekan jalan berlobang di beberapa titik di Kabupaten Mojokerto. Yang untuk saat ini kita berada di Kecamatan Soko. Ada beberapa titik yang kita temukan jalan berlobang dan kita tandai. Kita tandai dengan cat warna putih supaya pengendara yang melintas di jalur ini bisa melihat adanya lubang di jalan ini, supaya pengendara lebih hati-hati dan bisa terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Untuk kegiatan ini sebenarnya kami sudah lakukan koordinasi baik dengan instansi terkait, BPJN ya, untuk kegiatan penambalan jalan-jalan berlubang ini. Saat ini sedang berlangsung ya. Saat ini sedang berlangsung di beberapa titik, baik itu di Trawulan, Soko maupun di Pukukuan sana ya. Kita harapkan kegiatan ini bisa dapat berjalan segera selesai sehingga angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mojokerto bisa berkurang ya. Bahkan mungkin bisa kita minimalisir ataupun bisa zero accident di jalan wilayah Kabupaten Mojokerto. Berapa bahaya dan jalan berlubang berapa bahaya? Jalan berlubang ini sangat-sangat berbahaya, terutama untuk di malam hari maupun di saat hujan ya. Ini pada malam hari ataupun saat hujan, pengendara yang buru-buru ataupun tidak melihat adanya lubang ini akan bisa oleng ataupun hilang kestabilan dan menyebabkan pengendara terjatuh, bahkan mungkin bisa terlindas oleh kendaraan-kendaraan lainnya ya. Makanya ke jalan-jalan berlubang ini kita lakukan pemberian tanda dengan cat warna putih, dengan harapan ini bisa membuat pengendara bisa melihat adanya tanda itu, bisa lebih berhati-hati dan meminimalisir ataupun bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalur-jalur di sepanjang jalur yang ada di Kabupaten Mojokerto ini. Jumlah kecelakaan sendiri jauh ini karena jalan rusak berapa nih? Untuk karena jalan rusak, sebenarnya tidak hanya jalan rusaknya saja, tapi dari etika dalam berlalu lintasnya pengendara juga ini. Ada beberapa kecelakaan lalu lintas yang terutama di jalur Soko maupun Trawulan ini yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Namun setelah kita lakukan kerjasama, kita intens untuk melakukan pengecekan jalur dan pengecatan pemberian tanda ini dengan tidak hanya dengan kami saja, tapi dengan instansi terkait juga. Ini sudah sangat-sangat meminimalisir ya, sudah menurunkan angka kecelakaan lalu lintas ini. Bahkan harapan kami bisa jalur ini kedepannya akan bisa menjadi jalur berkeselamatan supaya zero accident di jalur-jalur di sepanjang jalur yang ada di Kabupaten Mojokerto. Kalau melihat perbaikannya dengan tambal sulam itu apa sudah efektif? Ya, jadi itu mungkin nanti dari pihak BPJN yang akan menjelaskan secara detail. Namun untuk penanganan sementara dari pihak BPJN melakukan kegiatan penambalan, minimal ini bisa mengurangi resiko terhadap kecelakaan lalu lintas.
Dan di sini tadi masih banyak budaya-budaya tidak tertib lalu lintas seperti Ya. itu. Nah, ini yang dilakukan nanti seperti apa? Benar. Jadi untuk masalah budaya tertib berlalu lintas ini kami harapkan tidak hanya karena adanya penindakan pelanggaran lalu lintas, namun kami harapkan ini betul-betul kesadaran dari masyarakat sendiri, ya. Karena kecelakaan ini tidak terjadi kalau tidak ada pelanggaran lalu lintas, ya. Jadi kecelakaan lalu lintas ini berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas. Jadi kami menghimbau, kami mengajak masyarakat semuanya, mari kita sama-sama untuk menjaga Kabupaten Mojokerto ini bisa zero accident, kecelakaan lalu lintas, ya. Ini tidak hanya kami harapkan dari masyarakat, tapi juga kami akan gencar melakukan kegiatan sosialisasi, penjagaan, pengaturan maupun kita penindakan terhadap pelanggar-pelanggar yang tidak patuh terhadap aturan lalu lintas dan yang akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas baik untuk dirinya maupun orang lain. Oke, Ya, siap, benar. oke. Ayo. Oke teman-teman, itu tadi yang dilakukan teman-teman lalu lintas dari Kabupaten Mojokerto. Bapak Kasat Lantas sendiri langsung melakukan cek jalan seperti itu. Jadi di sini tadi langsung jalan yang berlubang langsung divlog agar masyarakat tahu bahwa jalan itu sangat berbahaya. Nah, dengan kondisi jalan yang berlubang seperti ini, pemerintah masih berupaya untuk melakukan penambalan jalan. Di samping itu kita juga harus waspada dengan jalan-jalan berlubang seperti ini. Yuk, terima kasih. Tertib berlalu lintas untuk keselamatan kita semua.